Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Wiryandra dengan NIM 192231040 dari kelas Gizi 5B, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tinjauan literatur yang telah saya lakukan terkait validitas dan juga reliabilitas FFQ dan juga SKFFQ. Untuk yang pertama, apa itu Food Frequency Questionnaire? FFQ atau Food Frequency Questionnaire adalah salah satu alat yang banyak digunakan dalam penelitian gizi karena mampu menggambarkan pola konsumsi dalam jangka panjang. Instrumen ini berisi daftar makanan yang umum dikonsumsi oleh populasi tertentu dan juga responden diminta melaporkan frekuensi konsumsinya. Untuk yang kedua ada Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ. Metode ini adalah metode yang melengkapi metode FFQ dengan takaran porsi sehingga peneliti bisa mengestimasi asupan energi dan juga zat gizi secara detail. Untuk artikel dan jurnal yang saya gunakan atau yang saya tinjau untuk melihat uji validitas dan juga reliabilitas FFQ dan SQFFQ, yang pertama itu adalah untuk FFQ sendiri, saya mengambil dari jurnal Development, Validity and Reliability of a Food Frequency Questionnaire for Omani Adults, dan untuk yang SQFFQ saya menggunakan jurnal dengan judul Validity and Reproducibility of a Semi-Quantitative Multi-Choice Food Frequency Questionnaire in Iranian Adults. Untuk metode yang digunakan untuk uji reliabilitas FFQ sendiri itu adalah tes dan retest yang diberikan 2 kali dengan interval 1-2 minggu. Untuk uji validitasnya menggunakan phase and content validity. Dan untuk yang SKFFQ untuk uji reliabilitasnya menggunakan tes and retest juga, tetapi diberikan 3 kali dengan interval 9 bulan, yang dimana diberikan 3 bulan setelah kunjungan, 6 bulan, dan juga 9 bulan setelah kunjungan. Dan untuk uji validitasnya itu menggunakan cara membandingkan dengan metode WDR atau Weighted Dietary Records. Selanjutnya adalah hasil uji reliabilitas. Untuk FFQ sendiri, FFQ ini memiliki reliabilitas yang moderat sampai baik dan juga baik untuk frekuensi konsumsi maupun porsi makanan, sehingga metode ini cukup memadai untuk dilakukan di masyarakat. Yang kedua itu adalah SKFFQ, yang dimana pada studi yang saya tinjau, SKFFQ ini memiliki reliabilitas yang baik dengan ICC median itu 0,56, yang berarti cukup konsisten saat digunakan berulang kali pada subjek yang sama. Untuk validitasnya sendiri, untuk FFQ ini valid secara konten dan cocok digunakan untuk pendekatan ke etnis dan budaya tertentu. Namun masih butuh uji validitas dengan metode lainnya, karena pada jurnal utama yang saya tinjau, FFQ ini hanya menggunakan phase and content validity. Dan untuk validitas SKFFQ sendiri, SKFFQ ini memiliki validitas yang cukup baik untuk digunakan dalam kajian epidemiologi pada populasi dewasa Iran Tengah, sehingga dapat dikatakan bahwa SKFFQ ini dapat dikatakan valid. Dan yang selanjutnya adalah perbandingan metode survei konsumsi pangan, yang dimana untuk yang pertama itu ada FFQ, yang kedua ada 24 hours food recall, dan yang ketiga ada Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire. Untuk kelebihan FFQ sendiri itu ada mudah dan efisien untuk populasi besar, biayanya rendah dan bisa administrasi sendiri. Kalau untuk kelebihan 24 hours food recall itu ada menggambarkan intake aktual per hari lebih detail tinggi, dan juga detail hingga merek makanan yang dikonsumsi. Untuk SKFFQ kelebihannya adalah estimasi frekuensi dan porsi lebih detail, dan juga dilengkapi dengan foto porsi dan instruksinya lebih jelas. Untuk kekurangan dari FFQ sendiri itu adalah rentan kesalahan ingat dan bias pelaporan dan daftar makanan terbatas dan kurang akurat untuk asupan spesifik. Untuk kekurangan 24 hours food recall ini adalah membutuhkan pewawancara yang terlatih dan waktu pelaksanaan yang lama. Dan 24 hours food recall ini tidak cocok untuk mengukur intake jangka panjang. Untuk kekurangan dari SKFFQ adalah tetap bergantung pada daya ingat. Overestimasi intake umum terjadi pada penilaian. Dan untuk reliabilitas FFQ sendiri adalah konsisten dan reliable untuk interval waktu pendek, tetapi menurun untuk interval waktu lama. Untuk 24 hours food recall, reliabilitas antar hari rendah sehingga perlu pengambilan berulang agar representatif. SKFFQ stabil untuk penilaian jangka pendek hingga menengah dan lebih tinggi konsistensinya dibandingkan FFQ klasik.
Dan untuk validitas dari metode FFQ sendiri adalah validitas moderat untuk ranking asupan energi atau makronutrien dan cocok untuk rank individu berdasarkan pola makan. Untuk validitas 24 hours food recall sendiri adalah validitas tinggi untuk estimasi makanan pada hari tertentu. Dan untuk validitas SKFFQ, validitas relatif cukup bagus dan korelasi dengan biomarker moderat tinggi pada beberapa nutrien. Maka dari itu, kesimpulannya adalah uji validitas dan reliabilitas pada FFQ dan SKFFQ menunjukkan bahwa keduanya cukup akurat dan konsisten untuk menilai pola konsumsi makanan dalam jangka panjang. FFQ yang disesuaikan dengan budaya lokal memiliki validitas dan juga reliabilitas yang baik, walaupun konsistensi internalnya bervariasi. SKFFQ juga menunjukkan validitas dan reliabilitas yang cukup baik, walaupun cenderung sedikit melebih-lebihkan asupan nutrisi tertentu. Secara umum, kedua alat ini praktis dan dapat diandalkan untuk survei gizi. Berikut adalah referensi utama dari tinjauan literatur yang saya lakukan. Mungkin cukup sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.